Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, selamat malam Sober ya. Jadi di kelas malam hari ini mungkin ada beberapa yang masih pekan PAS ya, tapi harapannya teman-teman di sini bisa tetap mempersiapkan diri, salah satunya dengan ikut kelas ini. Oke, jadi materi yang aku bahas kali ini, Sober ya, alias teman-teman, adalah limit fungsi trigonometri. Nah, dengan topik utama kita tuh sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah dari mana kita dapat bentuk ini. Limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1. Terus juga kita akan ngebahas sedikit soal teorema Apit. Dan yang terakhir itu kita akan bahas beberapa tipe soal yang biasanya keluar ya di materi limit fungsi trigono, baik itu mungkin di UTBK atau di ujian-ujian mandiri. Kayak gitu. Oke. Kayaknya kita langsung aja ke materi yang pertama. Oke, jadi Sober ya, materi pertama yang kita pelajari malam ini adalah dari mana kita akan dapat bentuk ini. Limit sin x per x untuk x mendekati 0 itu tuh 1, bukan 0, bukan yang lain. Dia 1. Kira-kira kenapa ya? Mungkin ada beberapa Sober yang juga nanya nih, Kak, kok bisa limitnya itu hasilnya 1? Mbak Ria bisa. Nah, asal-usulnya adalah kita mulai dari sini. Nah, jadi gimana cara kita mendapatkan itu adalah berawal dari gambar ini. Unit circle. Unit circle atau lingkaran satuan adalah lingkaran yang jari-jarinya satu satuan. Jelas ya? Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa bentuk ini, yaitu limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1. Oke, kita mulai dari gambar yang ini. Oke. Nah, dari gambar ini, nah, di sini kita bisa tahu sin x, tan x, dan juga luas segitiga ACD. Nah, untuk tahu nilai sin x, kita bisa lihat segitiga ABC, yaitu segitiga yang kecil ini. Oke. Nah, di segitiga ABC ini ya, AC ini kan sebagai jari-jari ya. Nah, karena AC sebagai jari-jari lingkaran, maka AC panjangnya berapa? 1 satuan. Kayak gitu. Nah, terus habis itu dia BC ini nanti, BC ini kan dia nggak 1 panjangnya, karena dia bukan jari-jari lingkaran. Dia bukan jari-jari lingkaran. Nah, sin X itu tuh akan sama dengan BC. Ingat kenapa? Karena sin itu kan dia depan sudut X yang ini dibagi dengan sisi miringnya itu yang AC ini. Oke, jadi kita akan dapat sin X itu sama dengan BC. Berikutnya adalah untuk tahu tangen X, kita lihat segitiga ADE yang ini. Nah, ini yang aku kasih highlight itu. Segitiga ADE kita pakai untuk menentukan tangan. Nah, tangan itu kan dia depan sudut X dibagi dengan samping. Sampingnya kan yang ini. Berarti tan X itu sama dengan DE per AD. Nah, karena AD itu jari-jari lingkaran, maka panjang AD 1. Nah, ini 1 nih di sini. Jadi, kalau 1 yang dibuat sin X itu kan panjang AC. Kalau yang ini panjang AD. Kayak gitu. Berikutnya adalah luas segitiga ACD itu kan setengah kali alas. Alasnya yang mana? AD. Alas itu yang ini, si AD. Nah, tinggi itu syaratnya kan dia harus tegak lurus dengan apa? Dengan alas segitiga. Maka yang kita pilih sebagai tinggi untuk segitiga ACD yang ini adalah BC. Ini tingginya. Dia siku-siku di sini. Nah, sehingga kita dapat luas segitiga ACD itu tuh setengah kali mutlak sin X kali 1. Nah, kenapa dia ada mutlak? Karena yang kita lihat di sini itu kan di kuadran pertama ya. Yang ini. Ini kuadran pertama.
Jadi pada kuadran pertama, ingat kembali, nilai sin, tan, cos, semua perbandingan trigono itu tuh positif. Makanya kita kasih tanda mutlak. Walaupun untuk contoh untuk gambar ini ya, tanda mutlak tuh nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya mutlaknya aku ilangin, nggak masalah. Karena ini di kuadran pertama gambarnya. Kayak gitu. Oke. Atau bisa juga aku tulis gini. Luas segitiga ACD itu setengah kali sin X. Nah, kayak gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada mungkin? SS slide pertama. Slide pertama di ini ya, yang ini kah? Yang ini? Oke. Oke, kayaknya yang ini ya. Oke. Nah, ini sambil aku jelaskan lagi ya, teman-teman, karena ada yang minta aku di kolom via kolom chat ya buat ngulas apa ngulang jelaskan ini. Oke, jadi begini. Begini. Kenapa kita pakai sin X? Itu tujuannya sebetulnya. Itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kita mau nyari limit dari sin X per X untuk X mendekati 0. Makanya ada bentuk sinus di situ. Itu tujuannya. Nah, oke. By the way, ini udah di... Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak sempat screenshot, materinya nanti bisa berakses ya di bit.ly/materi bersinar. Nanti ada di situ. Oke. Nah, oke. Kenapa pakai sin kayaknya udah aku jawab ya. Oke. Jadi, anggap aja udah. Jadi kita bisa kencing. Nah, kalau tadi kita udah tahu luas segitiga ACD, sekarang kita perlu dua luas lagi. Dua lagi. Yaitu apa? Luas juring ACD. Ingat, juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Ini kan dia jari-jari nih. Nah, dia dibatasi oleh ini. Ada jari-jari, terus ada bagian lengkungnya. Dah, kayak gitu. Luas juring ACD, kita review dikit ya, teman-teman. Kita review dikit materi lingkaran. Jadi kalau kita punya suatu juring gitu ya, maka luasnya sama dengan apa? Sudut pusat lingkaran kita bagi dengan 360 derajat. Ini kalau misalnya alfa dalam derajat ya. Kalikan dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Oke, ini note-nya alfa dalam derajat. Atau kalau misalnya mau dalam radian, dia akan menjadi alfa per 2pi kali pi r kuadrat. Oke, note di sini ini dalam radian. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini. Juring ACD yang ini, sudut pusatnya adalah sudut CAD. Oke, sudut pusatnya adalah sudut CAD. Oke, nah sudut CAD ini, kalau misalnya nggak terlalu jelas, ini tuh besarnya X. Yang ini, sebesar X. Nah, dari sini kita bisa masukkan si alfa itu kan X ya. Berarti kita akan punya X per 2pi, ini dalam radian, biar mudah aja sih ya. Karena, nah kenapa kita pakai bentuk radian? Karena kita biasanya bekerja, hampir selalu bekerja dengan radian untuk konteks limit trigono. Kita pakai radian. Jarang banget kita pakai satuan sudut ya dalam derajat ya. Itu kayaknya jarang, aku nggak pernah pakai sih kayaknya. Oke, nah kalau kita udah tahu ini, sudut pusatnya kan X. X kita bagi dengan 2pi, kalikan dengan si luas lingkaran. Nah, karena lingkaran ini adalah lingkaran satuan, maka jari-jarinya satu. Otomatis luas lingkaran pi r kuadrat, pi kali 1 kuadrat, pi. Nah, nanti pi bisa kecoret, jadilah luas juring ACD adalah X per 2. Mutlak nggak perlu sebenarnya, karena di
gambar yang ada di slide ini, kita ngelihatnya pada kuadran pertama. Oke, jadi mutlak sebenarnya enggak perlu. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah luas segitiga ADE itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat si segitiga ADE yang ini. Yang ini. Nah, pada segitiga ADE, kita bisa anggap alas itu AD dan tingginya adalah DE. Kita bisa anggap seperti itu ya. Nah, sehingga AD karena dia jari-jari lingkaran, maka panjangnya 1. Oke. Dan DE nanti panjangnya sama dengan tangan X. Sehingga kita peroleh luas segitiga ADE adalah setengah kali tangan X. Kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin ada? Aman, Pak. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu mendalam sih di SMA, tapi ini nice to know. Tapi buat teman-teman atau sober mungkin ya yang ingin tahu, kenapa limit sin X per X kalau X-nya dekat dengan 0,1 ini jadi penting. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngitung nih luas segitiga ABC, terus habis itu juring ACD, dan terakhir adalah segitiga ADE. Nah, secara visual kita bisa lihat kalau luas mereka bertiga jelas beda. Oke. Nah, luas terkecil itu tuh segitiga ABC. Ini yang punya luas paling kecil. Kenapa? Ya, kalau kita bandingkan dengan ACD, ini tuh masih lebih luas si juring ACD kayak gitu. Oke. Secara visual sebenarnya mudah untuk dilihat sebetulnya. Oke. Nah, ketiga luas itu tadi bisa kita bandingkan seperti ini. Nah, jadi luas segitiga ABC itu selalu kurang dari sama dengan luas juring ACD dan juga kurang dari atau sama dengan luas segitiga ADE. Kayak gitu. Dia kita bandingkan seperti ini. Sekali lagi kalau mau apa membuang tanda mutlak itu nggak apa-apa di sini. It's okay. Nggak apa-apa kalau kita buang si mutlaknya. Nah, nanti dia kan jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita udah mulai tahu nih arahnya kemana ya. Oke, ini dari slide sebelumnya, kita kan punya ini ya, yang di highlight warna ungu ini. Berikutnya, ini tuh kita kalikan 2. Semuanya di ketiga ruas, sehingga apa yang akan kita peroleh? Ini, yaitu sin X kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan tan X. Oke. Nah, berikutnya adalah ingat kembali bahwa tangen itu tuh sama dengan sin X per cos X. Oke, note-nya di situ. Nah, karena tan itu sin per cos, maka kita bisa ganti nih tangen yang ada di sini menjadi seperti ini. Nah, sin X per cos X. Berikutnya adalah kita bagi ketiga ruas dengan sin X. Oke, kok nilai tanda mutlak buang aja nggak apa-apa. Oke, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi gini, kita kan punya begini ya. Sin X kurang dari sama dengan X, dan juga dia kurang dari sama dengan sin X per cos X. Nah, ini kita bagi dengan 1 per kalikan dengan 1 per sin X. Alias kita bagi ketiga ruas itu tuh dengan sin X. Oke? Nah, apa yang akan kita punya kalau ini kita bagi dengan sin X? Ini akan jadi 1. Next, ini akan jadi X per sin X kurang dari sama dengan tan X. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa, ya,
Setelah itu diapakan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata sesuai nih. Hasil yang kita dapat barusan itu 1 kurang dari sama dengan X per sin X, dan juga dia kurang dari sama dengan 1 per cos X. Oh ya, ini 1 per cos, sorry. Oke, ini 1 per cos. Kayak gitu. Nah, berikutnya kalau udah kayak gini ya, kita next. Nah, ini. Nah, ini mungkin agak confusing ya di sini. Oke, dari yang di highlight biru ini ke yang warna ungu ini mungkin nggak terlalu obvious ya. Tapi gini, kalau ini istilahnya kita balik gitu ya, maka tandanya berubah. Berubah jadi begini. Nah, nggak terlalu obvious sih sebenarnya. Nah, kalau ini kita kasih 1 per gitu ya istilahnya, dikasih 1 per, tanda akan berubah juga di sini. Jadi kita punya 1 lebih dari sama dengan sin X per X, lebih dari sama dengan cos X. Atau kalau bentuk ini yang warna pink ini kan bisa aku tulis sebagai begini ya. Cos X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita kasih limit nih di ketiga ruasnya. Untuk X mendekati 0. Semuanya kita kasih limit. Jadi ini ada limit, terus ini ada limit di sini. Terus yang sebelah sini juga ada limit. Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung limit yang di kiri dan yang di kanan. Yang tengah kan belum tahu ya, yang di tengah. Notes-nya di situ. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini yaitu limit cos X untuk X mendekati 0, ini mudah. Kita masukkan X sama dengan 0, dapat berapa ini? Dapat 1. Dapat 1. Begitu pula dengan yang di kanan ini. Bentar, aku lihat dulu. Yang di kanan. Ini limitnya juga 1. Nah, pertanyaannya, yang di tengah berapa? Nah, pertanyaan berapa nilai limit bentuk di tengah ini akan terjawab ketika sober atau teman-teman ya paham teorema Apit. Tapi secara dasarnya aja ya. Jadi gini. Nah, teorema Apit itu bisa sober bayangkan kayak burger atau sandwich. Anggap aja kayak gitu. Biar mudah. Karena gini, roti, jadi kan ada 2 roti tuh ya di burger. Nah, kedua roti ini di atas sama di bawah itu tuh mengapit isian burgernya. Ada daging, ada selada, tomat, saus, segala macam kayak gitu. Itu ilustrasinya. Kalau kita gambarkan secara grafis, maka dia akan tampak seperti ini. Kalau kita gambar, dia kurang lebih kayak gini. Ini contoh aja ya. Ini cuma sekali lagi ini hanya contoh. Oke? Tidak mewakili fungsi yang sebenarnya. Kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini. Ini misalkan fx, terus yang sebelah sini gx, dan yang sebelah sini hx. Nah, ketika ketiga fungsi ini mendekati suatu nilai tertentu, misalkan x mendekati c gitu ya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat ternyata ketika x mendekati c, mereka bertiga itu tuh akan mendekati suatu nilai yang sama. Nah, kelihatan di sini. Kelihatan dari grafik. Baik itu dari kiri maupun dari kanan. Kelihatan nanti. Ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa bilang begini. Kalau kita punya limit fx untuk x mendekati c dan limit hx untuk x mendekati c itu L, maka berdasarkan teorema Apit, kita bisa tahu limit fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan L juga. Kayak gitu. Nah, dengan demikian kita udah tahu nih berapa limitnya yang sebelah sini. 1 limitnya.
Jadi terjawab deh kenapa limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Oke. Oke, kalau misalnya nanti dirasa ada yang masih apa ya kurang jelas, Sober nanti bisa mampir ya ke channel YouTube Bersinar Project. Nah, nanti di situ ada rekaman full. Oke, oke. Kalau misalnya belum ada, kita lanjut. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu sedikit nih ya soal tema APID, kita akan kenal. Aku bakal kenalin dua identitas yang basic alias dasar banget, yaitu limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1, dan limit tangen x per x untuk x mendekati 0 adalah 1. Jadi kunci kalau Sober ketemu soal limit trigonometri adalah ubahlah mereka ke bentuk ini, sin dan juga tan. Oke? Dua bentuk ini adalah bentuk penting banget, bentuk kunci istilahnya. Oke? Nah, limit tan x per x sama dengan 1, kalau x-nya mendekati 0 ya, itu bisa kita dapat dari sini tadi. Dari slide yang ini. Nah, kita bisa dapat dari sini sebetulnya. Limit tan x per x sama dengan 1. Jadi kita tulis ulang aja ya di sini. Nah, tulis ulang di sini aja. Oke, kita punya limit x mendekati 0 dari cos x kurang dari sama dengan limit x mendekati 0 dari sin x per x kurang dari ini. Nah, untuk mendapatkan bentuk tangen, maka kita bagi ketiga ruas ini dengan cos x. Kita bagi aja dengan cos x tiga-tiganya. Nanti kita dapat limit x mendekati 0 dari 1, dia akan kurang dari atau sama dengan limit dari, nah, kita tulis dulu kayak gini ya, kali 1 per x kurang dari sama dengan limit 1 per cos x ya, untuk x mendekati 0. Nah, sin per cos ini kan sama dengan tangen, maka aku bisa tulis sin x per cos x ini jadi begini aja, tan x per x. Nah, nanti berdasarkan teorema Apit yang udah kita pelajari sebelumnya, ini satu limitnya, terus yang sebelah kanan juga 1. Dengan demikian yang di tengah mau nggak mau harus 1 juga. Kayak gitu. Dapat deh bentuk yang kedua ini. Kayak gitu. Oke. Nah, kedua identitas dasar ini bisa kita kembangkan untuk untuk menyelesaikan bentuk-bentuk yang masih relate, masih terkait dengan dua bentuk itu tadi. Setidaknya ada 4 ini ya. Nah, sebenarnya ini kan bisa dibilang kayak ya cepatnya kan nanti ini kita coret aja gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau Sober paham konsepnya, ini tuh nggak bisa kayak asal coret kayak gitu. Oke, ini aku jelaskan salah satunya aja ya. Misalkan aku ambil bentuk yang pertama deh. Bentuk yang pertama yaitu limit sin AX per BX untuk X mendekati 0, itu tuh sama juga dengan bentuk yang kedua ini di segi hasilnya ya. Limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 itu tuh sama dengan A per B. Dari mana ya? Oke, mari kita mulai. Kita tuliskan dulu limit dari sin AX per BX ya. Sin AX per BX untuk X mendekati 0. Nah, tujuan kita adalah A per B sebagai hasilnya. Nah, caranya adalah manipulasi bentuknya. Oke, kita manipulasi nih bentuknya. Oke, di sini kita punya AX dan juga BX. Nah, inilah yang akan kita pakai sebagai clue-nya. Oke, ini akan kita pakai AX dan juga BX. Nah, ingat
manipulasi yang kita lakukan enggak boleh mengubah hasil. Enggak boleh. Jadi, caranya gimana manipulasinya? Kita kalikan dengan AX per AX, kalikan lagi dengan BX per BX. Kayak gitu caranya. Jadi kita kalikan dengan dua ini, AX per AX dengan dan juga BX per BX. Kenapa? Dia sama-sama satu. Ini hasilnya. Oke, berikutnya kita kelompokkan biar mudah. Kita kelompokkan jadi begini. Sin AX per AX, ini aku kasih warna ya. Ini dengan biru dengan biru. Habis itu, nah, di situ sisanya kan berarti gini. BX per BX, aku kasih warna hijau ya. Yang ini. Terakhir adalah ini, AX dengan BX. Tulis ulang, kalikan dengan AX per BX. Nah, bentuk yang ini, limit sin AX per AX untuk X mendekati 0, berdasarkan bentuk di slide sebelumnya, ini tuh 1. Nah, 1 kalikan dengan, ini kan habis. Nah, 1 nih. 1 kali 1 kali X bisa kita coret. Set. Tinggal apa? Tinggal A per B. Dapat deh. Limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 adalah A per B. Asalkan satu aja. B-nya nggak boleh 0. Kayak gitu. Oke, dapat dari situ. Nah, nanti cara yang sama bisa dipakai untuk ketiga bentuk lainnya. Yaitu yang ini. Caranya sama. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Oke, kayaknya belum ada ya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal ya, penting sebetulnya untuk review dua hal, yaitu sifat limit dan juga rumus-rumus trigonometri. Karena karena kedua hal ini bakal kita pakai secara bersamaan ketika kita menyelesaikan soal limit trigonometri. Oke, ini sekilas aja sebetulnya. Itu kalau misalnya kita punya limit fx plus min gx ya, untuk x mendekati c, maka ini bisa kita pisah nih. Bisa kita pisah jadi limit fx ditambah atau dikurang dengan limit gx. Kayak gitu. Sifat yang kedua adalah kalau misalnya perkalian ya. Nah, kalau perkalian itu sama, dia bisa dipisah sendiri-sendiri seperti ini. Limit fx kalikan dengan limit gx. Oke. Nah, kalau pembagian juga kurang lebih sama, bisa kita pisahkan seperti ini, tapi dengan syarat limit gx untuk x mendekati c enggak boleh 0. Dia enggak boleh 0. Oke. Nah, terus berikutnya adalah kalau misalnya kita punya suatu fungsi yang dikalikan dengan sebuah bilangan, maka K ini sebagai konstanta bisa kita bawa keluar, alias kita bawa ke depan ya. Sehingga kita akan punya K kali limit fx. Dan yang terakhir adalah limit akar pangkat N dari fx sama untuk x mendekati C ya, itu sama dengan akar pangkat N dari limit fx untuk x mendekati C. Itu sifat-sifat limit. Jadi sebenarnya sama aja. Mau dia limit fungsi aljabar, mau dia limit trigonometri, sifat-sifat limit tetap sama. Nggak ada beda, nggak ada perbedaan. Kayak gitu. Oke. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah rumus trigononya. Nah, biasanya ya, limit trigonometri itu dia biasanya ada bentuk rangkap, sudut rangkap, terus juga ada bentuk penjumlahan kayak gini. Biasanya dua jenis itu yang paling sering muncul. Oke, kita review bentar. Sin 2 alfa itu tuh sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Berikutnya adalah cos 2 alfa
ini bisa kita ubah menjadi, biasanya ada salah satu dari dua ini, yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa, atau bisa juga kita ubah menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1, atau dalam beberapa soal dia bisa juga diubah jadi begini. Cos 2 alfa ini juga sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kayak gitu. Jadi ngubah cos 2 alfa bergantung soal yang nanti bakal kita bahas. Oke. Berikutnya adalah penjumlahan kalau misalnya ada sin plus sin ya. Sin alfa plus sin beta itu tuh 2 sin setengah kali jumlah sudut kali cos setengah selisih. Oke. Kalau sin min sin 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih ya. Terus habis itu kalau cos plus cos itu sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Dan yang terakhir cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta kali sin setengah alfa min beta. Biasanya yang kita pakai ini. Tapi menyesuaikan dengan soal juga. Oke. Oke, sebelum kita bahas beberapa soal ya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu aku jelaskan ulang mungkin? Oke. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita bahas nih. Oke. Nah, untuk sesi bahas soal, ini aku udah siapkan beberapa soal ya. Ini biasanya, ini aku ambil beberapa yang kira-kira mewakili. Tipe soal apa aja sih yang biasanya keluar gitu, biasanya muncul di materi limit trigono. Oke. Nah, yang pertama ini sebenarnya idenya adalah kita manipulasi. Idenya adalah manipulasi di sini. Nah, gimana cara kita memanipulasi bentuk ini? Gimana ya? Kayak gini. Berdasarkan bentuk dasar yang udah kita pelajari tadi ya, sober, dia gini. Kita tulis ulang dulu. Sin 3x tambah 4x per 7x min sin 2x. Nah, kalau kita substitusi x sama dengan 0, kita akan punya 0 per 0. Nah, 0 per 0 adalah salah satu bentuk tak tentu, bukan tak hingga. Tak tentu dengan tak hingga itu beda ya. It's a different thing. Oke, karena dia bentuk tak tentu, maka ingat hasil limit itu nggak boleh bentuk tak tentu. Nggak bisa. Jadi, untuk menyiasati itu, kita kalikan dengan 1 X dibagi 1 X. Itu caranya. Cara kita menyiasati itu sebetulnya. Nah, berikutnya bentuknya akan jadi begini. Limit dari sin 3X per X ditambah 4X per X dibagi dengan 7X per X min sin 2X per X. Oke. Sekarang aku pengen nanya ya. Bisa jawab via kolom chat. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Limit sin 3X per X untuk X mendekati 0 sama dengan Oke, ada yang 1. Tapi sayang banget. Oh, bukan. Bahasan di halaman 3. Oke, 3 ya. Berarti kita punya 3. 3 kan? 3 ditambah. Nah, yang ini. Dia limitnya sama dengan berapa? Yang ini. 4, oke. Berikutnya yang di penyebut 7X per X, 7 ya. Kurangi dengan, nah, ini limitnya untuk X mendekati 0 berapa? Yang ini. Oke, 2 ya, betul. Nah, dapat nih. Jadi kita bisa, nah kan kita udah dapat nih. 3 tambah 4 dibagi dengan 7 min 2. Berarti limitnya adalah 7 per 5. Kayak gitu.
7/5. Oke, soal yang pertama sebenarnya nggak terlalu susah, cuma memang idenya itu yang kadang nggak bisa langsung nemu. Oke, bisa lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Tiganya dari mana? Oke, 3 itu dari sini. Kita tulis di sebelah sini. Oke, limit sin 3x per x untuk x mendekati 0, ini kan bisa kita tulis sebagai gini. Limit sin 3x per x kalikan, nah ini kita manipulasi. Kalikan dengan apa? 3x per 3x. Nah, kita kalikan dengan bentuk itu. Oke, ini tidak mengubah hasil karena 3x per 3x sama dengan 1. Berikutnya adalah kita susun ulang. Jadi begini. Sin 3x per 3x kalikan dengan 3x per x. Kalau misalnya ini aku kasih bundar aja ya. Merah dengan merah, biru dengan biru. Kayak gitu. Nah, limit sin 3x per 3x untuk x mendekati 0, 1 kalikan dengan x ini bisa kita coret. Dapat 3. Sehingga kita bisa tahu limit sin 3x per x untuk x mendekati 0 adalah 3. Kayak gitu. Pertanyaannya udah terjawab, Yofi? Udah? Oke ya, Mas Sama. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Kita masih ada beberapa lagi dengan tipe yang beragam. Masih ada beberapa. Lanjut. Oke. Oke. Kayaknya kita lanjut dulu aja ya. Nah, soal yang kedua ini aku kasih clue. Clue-nya adalah mirip dengan soal pertama. Clue-nya itu. Oke. Nah, aku udah kasih clue-nya. Dia caranya mirip dengan soal pertama, yaitu kita bagi pembilang dan penyebut dengan X. Mirip banget. Clue-nya di situ mungkin teman-teman bisa coba dulu nanti kalau udah ada yang kalau misalnya udah tahu jawabannya langsung kirim ke kolom chat. Oke? Kalau misalnya udah selesai ngerjain mungkin. Nah, aku tulis dulu ya. Biar ini nggak langsung mengarah ke jawabannya ya. Jadi idenya kan kita kalikan dengan si min seperempat. Hampir betul, tapi bukan min seperempat. Bukan min seperempat. Idenya kan begini. Nah, nanti ini akan menjadi limit untuk x mendekati 0 dari 1 min sin 2x per x per tan 4x per x. Kayak gitu. Idenya gitu sebetulnya. Nah, nanti ini kan bisa kita hitung nih limitnya. Nah, ini nanti bisa kita hitung limitnya. Oh ya, benar ding, min seperempat, betul. Ternyata aku salah. Bentar, aku cek dulu ya. Bentar, ini aku cek dulu. Oke. Nah, jadi kan ini 1 min 2 ya. Per 4. Ya benar sih. Min seperempat, betul kok. Oke. Dapat min seperempat. Oke, dapat. Oke. Benar ya, ternyata min seperempat. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Oke. Nah, sebenarnya untuk soal ini kita bisa juga kerjakan dengan begini. Jadi kita pisah.
limit X mendekati 0 dari X min sin 2X per tan 4X, bisa kita pisah begini. Limit X mendekati 0 dari X per tan 4X min limit dari ini. Sin 2X per tan 4X. Nah, nanti kalau misalnya mau cepat ya, ini kan kayak apa ya istilahnya, X dengan tan X itu bisa kita coret gitu kan istilahnya, tapi sebenarnya nggak terlalu tepat juga sih ya kalau kita bilang kayak gitu. Nah, nanti kita dapat 1/4 min 2/4. Yang ini dapat min 1/4. Kayak gitu. Oke. Oke. Clue nomor 1 dan 2 bisa dipakai buat nyelesain soal yang selain tak tentu enggak. Oke. Gini. Limit itu kalau dia misalnya hasilnya setelah dia disubstitusi bukan bentuk tak tentu, ya udah itu hasilnya. Tapi kalau misalnya kayak soal pertama dan kedua tadi ya, dia kan kalau kita masukkan 0 ya bentuk tak tentu kan. Nah, itu kita harus cari cara gitu supaya hasilnya bukan bentuk tak tentu lagi. Salah satunya bisa dengan begini. Kita manipulasi nih. Kita kalikan dengan ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dia setelah kita substitusi hasilnya bukan bentuk tak tentu, stop. Jangan cari cara lain karena itu memang hasilnya. Udah terjawab belum pertanyaannya? Si Tela-Tela. Aduh, ini jadi lapar nih username-nya Tela-Tela. Malam-malam jadi pengen nyemil gitu ya. Apalagi kalau nyemil Tela-Tela tuh, aduh enak banget. Oke. Anyways, lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut. 1, 2, 3. Nah, ini. Oke. Kalau dua soal pertama tadi ya teman-teman, kita kerjakan dengan memanipulasi bentuknya, sekarang beda. Yang kita lakukan adalah ingat ingat limit trigono itu kunci utamanya adalah kita berurusan istilahnya ya dengan bentuk sin dan tan. Itu clue-nya. Maka untuk soal ini ketiga ya, apa yang harus kita ubah? Cos 2x atau tan x yang kita ubah? Oke, cos 2x. Oke, betul. Nah, sekarang gini challenge-nya. Cos 2x, tadi kan ada 3 bentuk ya. Yang 1 min 2 sin kuadrat, terus 2 cos kuadrat min 1, sama cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, bentuk mana yang kita pakai untuk mengubah cos 2x? Bentuk apa yang kita pakai? 1 min 2 sin kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, atau cos kuadrat min sin kuadrat? Mana yang kita pakai? Yang ini tetap ya sebetulnya tan kuadrat x. 1 min 2 sin kuadrat, itu dia. Nah, kenapa kita pakai bentuk yang itu? Supaya nanti 1 dengan 1 hilang, alias dia habis kan nanti. Jadi cos 2x kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Setengah dari 2x berarti x. Kayak gitu. Nah, nanti ini akan menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin kuadrat x per tan kuadrat x. Alias kalau misalnya bingung, ini bisa kita tulis begini. 2 kita bawa ke depan. 2 kali limit x mendekati 0 sin x per tan x kali limit sin x per tan x untuk x mendekati 0. Oke. 2 kali, nah limit yang ini berapa ya?
Kenapa tan nggak diubah juga? Udah bentuk dasar, yes. Jadi dasar kita kalau ngerjakan limit trigono itu kuncinya adalah sebisa mungkin jangan ubah sin dan tan. Jangan. Kalau cos ubah. Cos kita ganti gitu. Intinya adalah kita jadiin bentuk sin dan tan. Kayak gitu prinsipnya. Oke. Yang ini hasilnya berapa ya? Yang ini 1. Oke. 2 kali 1 kali 1. Karena ada 2. Ini kan 1 kuadrat sebenarnya. Oke. Jadi nanti kita punya 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Dengan demikian, limit 1 min cos 2x per tan kuadrat x untuk x mendekati 0 adalah 2. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? 1 dari mana? Nah, oke. 1 tuh dari sini. Kita kasih. Oke, gini. 1 itu dari, nah, kita tulis ulang dulu ya soalnya. Limit sin x per tan x. Kita kan bisa nulis bentuk yang di sini, yang ini. Sebagai apa? Limit sin x per tan x kalikan x per x. Kita kalikan dengan itu. Nah, nanti kelompokkan merah dengan merah, terus ini biru dengan biru. Oke? Nanti dia kan begini. Limit sin x per x kali x per tan x. Yang ini. Oke? Nah, limit sin x per x itu 1. Begitu pula dengan yang ini. Limit x per tan x itu 1 juga. Dapat deh 1. Jadi limit sin x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Oke, pertanyaan Gabriel udah terjawab kira-kira? Udah terjawab? Oke, Mas Sama. Oke, next. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan kita ngubah bentuk cos. Nah, kebetulan ini semuanya cos nih. Semuanya cos. Nah, ingat, kalau kita nemu bentuk cos, kita harus ubah mereka ini jadi bentuk sin, bentuk sinus. Caranya gimana? Oke, ini yang menarik. Gimana ya? Oke, gini. Kita pakai rumus yang ada di beberapa slide sebelumnya, itu yang ini. Nah, kita balik bentar ya ke sini. Nah, itu kan ada bentuk cos min cos ya. Nah, ini kita copy bentuk yang ini. Ini kita copy. Oh ya, take screenshot dulu. Enggak ya. Benar. Oke, kita pakai rumus trigono bisa sebetulnya. Nah, ini kita copy. Nah, itu dia. Oke, kita taruh di sebelah ya. Ke sebelah sini aja. Nah, kita kan udah nge-review sedikit ya soal trigono. Dari sini kita punya alfa itu 2x dan beta itu 4x. Kita masukkan alfa dan beta, maka kita akan peroleh cos 2x min cos 4x sama dengan min 2 sin setengah 2x tambah 4x kali sin setengah 2x min 4x. Oke. Nah, ini akan jadi min 2 sin setengah kali 6x kali sin setengah min 2x. Oke. Nah, min 2 sin setengah kali 6x, 3x. Sin setengah kali min 2x, min x. Oke. Nah, ingat kita kasih note lagi di sini. Ingat kembali bahwa kalau kita punya sin min alfa gitu ya, dia kan sama dengan min sin alfa.
Dengan demikian, min 2 sin 3x kalikan dengan min sin x. Oke, min kali min dia positif, ya. Sehingga kita akan punya 2 sin 3x sin x. Oke, nah kita pakai nih bentuk yang udah lebih sederhana. Kita tuliskan begini. Limit x mendekati 0, tadi cos 2x min cos 4x itu kan sama dengan ini. 2 sin 3x sin x per 1 min. Nah, cos x kita ubah menjadi apa? Supaya satu hilang ya. Tujuannya itu. Supaya satu yang ada di mana? Di depan ini hilang. Maka cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat berapa? X per 2 kah? X per 4 kah? Tetap X kah? Atau oke, setengah X ya. Tuh. Setengah kita ubahnya. Sehingga kita akan punya, nah kita lanjut di bentar ya. Ntar aku kasih garis gini aja biar nggak kecampur dengan yang di ini. Nah, berarti dari sini limit x mendekati 0, 2 sin 3x sin x per 2 sin kuadrat x per 2. Atau kalau mau ditulis setengah x juga boleh, dia sama aja. Oke. Nah, 2 bisa kita coret. Set, gitu. Nah, terus kalau udah, ini bisa kita pisah mereka. Yaitu limit sin 3x per sin setengah x kalikan dengan sin x per sin setengah x. Oke. Nah, oke. Kita mulai dari sini. Limit sin 3x per sin setengah x untuk x mendekati 0 berapa? Yang ini ya. 6, oke. Berikutnya. Limit sin x per sin setengah x untuk x mendekati 0, 2. Oke, betul. Nah, dengan demikian, kita akan punya 6 kali 2, 12. Dapat limitnya. Jadi, limit cos 2x min cos 4x per 1 min cos x untuk x mendekati 0 adalah 12. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai soal ini? Untuk soal ini? Oke. Oke, next. Oke. Nah, soal berikutnya masih soal ini ya, cara kita mengubah bentuk yang ada pada soal menjadi bentuk lain yang bisa kita kerjakan istilahnya berdasarkan bentuk-bentuk yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke. Untuk soal ini ya, apa yang perlu kita ubah? Cos 2x, tan 3x, atau sin 6x yang perlu kita ubah? Cos, oke, betul ya. Tan sama sin, biarkan aja. Nggak perlu kita utak-atik lagi. Gitu. Biarkan aja tan dengan sin. Oke, yang kita ubah adalah cos, betul. Oke, nah, ini kan ada cos 2x min 1. Nah, supaya 1 hilang, ya, maka cos 2x kita ubah jadi apa? Supaya cos 2x, satunya hilang maksudnya ya. Cos 2x kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat, betul. Setengah dari 2x, x ya. Kurangi 1, kalikan dengan tan 3x. Oke. Per 2, x kuadrat sin 6x. Oke. Nah, nanti 1 ini hilang. Set, gitu.
Sehingga kita akan punya limit untuk X mendekati 0 dari min 2 sin kuadrat X kali tan 3X per 2X kuadrat kali sin 6X. 2 dengan 2 bisa kita coret, sehingga kita akan punya, nah ini kan ada min 1 ya di depan. Min 1 bisa kita bawa ke depan. Jadi gini, min 1 kali limit X mendekati 0 sin kuadrat X per X kuadrat kali limit X mendekati 0 tan 3X per sin 6X. Oke, kita mulai. Limit sin kuadrat X per X kuadrat untuk X mendekati 0. Berapa? Satu, oke, betul. Dia 1 kuadrat kan pada dasarnya. Kali 1 kalikan dengan, nah, limit ini. Tan 3X per sin 6X setengah ya. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Min 1 kali 1 kali setengah. Hasilnya adalah min setengah. Kayak gitu. Oke, by the way sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada? Oke, oke, oke. Kayaknya oke. Yaudah, oke. Kayaknya belum ada ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, soal terakhir ini caranya agak beda nih teman-teman ya, sabar dengan beberapa soal yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau tadi kita ngerjakan itu dengan dimanipulasi atau kita ubah bentuk, ini agak beda. Ini agak berbeda. Oke, idenya gini. Kalau kita substitusi X itu pi per 2, maka kita akan punya tangen pi bagi dengan pi per 2 kurangi pi per 2. Ini konteksnya limit ya sekali lagi. Kalau kita masukkan tan pi, pi ini kan 180 derajat ya. Nah, ini kan 0. 0 per 0. Dia bentuk tak tentu. Oke? Karena ini bentuk tak tentu, maka nah, kita cari cara lain nih. Oke. Nah, masalahnya gini, anggap aja teman-teman itu tuh belum belajar turunan fungsi trigonometri. Anggap aja kayak gitu. Teman-teman belum belajar turunan trigono. Kira-kira soal ini diapakan? Apa yang perlu kita lakukan setelah kita tahu ini 0 per 0 nih? Agak beda memang. Agak beda yang ini. Dan ini bentar, kayaknya ada deh. Kayaknya ada di mana? Kalau aku pernah lihat, kayaknya di ujian mandiri ada soal yang kayak gini. Terus aku lupa. Ada atau enggak? Agak beda. Nah, caranya adalah kita misalkan. Itu clue-nya. Apa yang dimisalkan? Nah, yang dimisalkan adalah ini nih. X min pi per 2. Itulah yang kita misalkan. Oke, kita pakai apa ya? Y misalkan. Misalkan Y sama dengan X min pi per 2. Maka kalau kita mau X, ya udah X sama dengan, di sini aja, X sama dengan Y plus pi per 2 atau kita tulis begini aja. Pi per 2 plus Y. Ini yang kita pakai. Nah, berikutnya adalah, berarti ini kan aku ganti dari yang awalnya variabel X menjadi Y kan. Maka apa ya, kayak nilai Y yang kita dekat itu kan juga ya berubah gitu. Ya kan? Nah, sekarang gini. Untuk X mendekati pi per 2, maka Y akan mendekati berapa? Y akan mendekati berapa? Y akan mendekati
Sebenarnya bisa langsung kita masukkan ya pi per 2 itu ke sini. Bisa. Dia akan mendekati, of course it is 0, 0. Dia akan mendekati 0 kan kalau X-nya mendekati pi per 2. Dengan demikian ya, limit tan 2X per X min pi per 2 untuk X mendekati pi per 2 akan sama dengan limit untuk Y menuju 0 dari tan 2 kali X-nya kita ganti dengan pi per 2 plus Y. Kita ganti per X min pi per 2 tadi kita misalkan sebagai apa? Sebagai Y. Maka penyebut akan berubah menjadi Y. Oke. Berikutnya adalah limit untuk Y mendekati 0 dari, nah ini kan bisa kita kalikan yang ini. Dia akan menjadi tan 2 kali pi per 2 pi tambah 2Y per Y. Nah, kita review lagi ya soal trigono. Kalau kita punya tan pi plus alfa, ini akan sama dengan tan alfa. Kenapa? Karena tangen itu nilainya positif pada kuadran 3. Pi plus alfa ini kan pada dasarnya dia kuadran 3 nih. Ini kuadran 3. Oke, jadi nilai tangen positif. Dan ingat kalau tangen atau perbandingan trigono apapun itu ya, kalau dia ketemu dengan pi atau 2pi, dia tetap nggak berubah. Oke. Nah, itu yang kita pakai sehingga tan pi plus 2y bisa kita ganti jadi apa? Tan 2y per y. Oke, kalau mau dimanipulasi kayak gini. Kalikan dengan 2y per 2y, kelompokkan ini dengan ini, terus biru dengan biru. Sehingga kita akan punya apa? Limit y menuju 0 dari tan 2y per 2y kali 2y per y. Oke. Y bisa kita coret yang ini ya. Yang ini. Sehingga kita akan dapat 1 kali 2 sama dengan 2. Kayak gitu. Selesai soal ini. Jadi sebenarnya nyari idenya ini yang memang butuh waktu lebih lama setidaknya ya. Tapi kalau udah nemu ini sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu susah juga kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini atau untuk soal ini? Apakah ada pertanyaan? Oke. Mau SS sebelumnya yang ini ya, yang ini. Nah, tuh. Kalau udah SS bilang ya lewat kolom chat. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup kelasnya? Ada lagi mungkin? Ya, udah nggak ada lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, seperti biasa setelah setiap kelas bersinar, jangan lupa buat isi ulasan ya. Buat isi ulasan di bit.ly/kelas bersinar. Terus juga kalau pengen neraktir nih ya, pengen donasi ya ke Bersinar Project, bisa melalui bit.ly/traktirin bersinar. Dan itu tadi ya, kita ngebahas sedikit soal limit trigonometri. Jadi kunci kita ngerjakan limit trigonometri adalah kita paham sifat limit, terus kedua kita tahu gimana cara kita pakai rumus trigono ya, dan gabungkan dua ini, niscaya limit trigonometri nggak terlalu susah. Oke, itu aja mungkin buat teman-teman yang bisa on cam kita mau dokum. Oke, yang bisa on cam kita on cam dulu ya. Mungkin bisa di stop record IPS